Shalom, saya ucapkan selamat tahun baru ya bagi jemaat GBI Maranatha. Saya percaya dan doa saya bahwa di tahun 2024 ini kita boleh banyak mengalami hal-hal yang besar dan luar biasa. Tapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa ada satu hal yang harus kita bangun, yang harus kita kembangkan, kita latih dalam hidup kita, yaitu adalah bersyukur. Karena bersyukur ini adalah kunci yang sangat luar biasa. Seperti judul renungan pada malam hari ini, ya, kebenaran di balik ucapan syukur. Nah, dalam ilmu kedokteran itu ada yang namanya hormon kortisol. Hormon ini keluar, diproduksi lebih banyak di dalam tubuh ketika seseorang mengalami stres, ketika seseorang mengalami tekanan, depresi. Jadi baik secara fisik maupun secara emosional, maka hormon kortisolnya tinggi. Nah, saat hormon kortisol ini tinggi, orangnya jadi susah tidur. Kekebalan tubuh menjadi kurang, mudah marah, susah konsentrasi, sakit kepala, bahkan cenderung mengalami peningkatan darah tinggi. Nah, kalau hormon kortisol ini cenderung tinggi terus, itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Tetapi jangan lupa ada yang namanya hormon endorfin. Hormon ini dibilang orang hormon bahagia. Nah, orang yang tubuhnya hormon endorfinnya tinggi, maka dia cenderung bawaannya senang, bahagia, sukacita, kalau tertawa itu lepas, dan akibatnya apa? Stresnya berkurang, rasa percaya dirinya meningkat, kekebalan tubuhnya pun juga meningkat, dan penyembuhan luka itu menjadi lebih cepat. Nah, rupanya yang luar biasa lagi, hormon ini muncul ketika hati seseorang bergembira. Jadi kalau saudara mau hormon endorfinnya tinggi, bergembiralah. Ya, Alkitab tidak pernah salah. Alkitab bilang bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Betul, amin. Oleh sebab itu Alkitab mengajarkan untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya bersyukur, saya mantap menyampaikan ini karena dikuatkan oleh puji-pujian tadi. Tema-temanya pun juga tentang bersyukur. Saya percaya Tuhan mau mengajar jemaat di tempat ini supaya kita bisa belajar untuk selalu bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Jadi bukan mengucap syukur untuk suatu hal, tapi mengucap syukur dalam segala hal. Artinya keadaan baik, keadaan tidak baik, hati senang, hati susah. Alkitab mengajarkan belajar untuk mengucap syukur. Nah, sekarang sebuah pertanyaan yang penting. Mengapa? Ada apa di balik ucapan syukur? Apa kebenaran yang bisa kita ambil dari ucapan syukur? Ada 3 hal secara cepat saya sampaikan. Yang pertama, mengucap syukur itu adalah ciri dari orang yang dewasa. Mengucap syukur itu adalah ciri dari orang yang dewasa. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang dewasa itu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Tapi orang yang tidak dewasa hanya bisa mengucap syukur ketika mengalami hal-hal yang baik. Diberkati, dompet lagi tebal,
toko laris, mengucap syukur ketika semuanya berjalan lancar. Tapi begitu keadaan yang sebaliknya, maka orang yang tidak dewasa cenderung marah, cenderung mengomel, cenderung menggerutu, komplain sama Tuhan. Apalagi doanya gak dijawab-jawab sama Tuhan. Tuhan kok gak jawab-jawab doa saya? Cepetan dong Tuhan. Cenderung untuk mengeluh, ngomel. Tapi orang yang dewasa responnya beda. Meskipun doanya tidak dijawab, tapi dia tetap percaya Tuhan pasti menyediakan jawaban yang terbaik buat saya. Jadi ketika pengertian ini ada dalam hidup orang yang dewasa, maka dia akan mudah untuk bersyukur. Entahkah itu keadaan tidak baik, keadaan tidak seperti yang dia harapkan, dia mudah untuk bersyukur karena dia percaya, aku punya Bapa yang baik. Bapa selalu yang menyediakan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Amin saudara. Nah, saudara harus ingat bahwa musuh dari bersyukur itu mengeluh, mengomel. Mengapa banyak orang ngeluh? Mengapa banyak orang ngomel? Karena yang diharapkan tidak terjadi. Dan untuk bisa mengucap syukur dalam keadaan yang tidak nyaman ini, butuh yang namanya kedewasaan. Nah, ada seorang pengusaha, jadi pengusaha ini punya sebuah pelayanan yang unik. Dia itu biasa ngumpulkan hamba-hamba Tuhan di desa, ya dicari. Kan biasanya hamba-hamba Tuhan desa ini kan dalam kondisi yang terbatas lah, pas-pasan biasanya. Nah mereka hamba Tuhan ini cari, pengusaha ini cari, dikumpulkan ketika sudah sejumlah tertentu diajak ke Bali, dikasih tiket Garuda, dicarikan hotel bintang 4, dikasih uang saku. Jadi membuat hamba-hamba Tuhan ini menikmati liburan secara gratis, disupport sama si hamba Tuhan ini. Dan itu dia kerjakan selama bertahun-tahun. Selalu support hamba Tuhan, selalu berusaha menyenangkan hamba Tuhan. Jadi diservis dengan servis yang luar biasa untuk bisa membuat hati hamba-hamba Tuhan bahagia. Itu sudah berjalan beberapa tahun. Nah, suatu hari rupanya pengusaha ini bisnisnya mulai agak seret. Karena apa? Karena ada proyek-proyek besar yang terpending. Jadi keuangannya jadi kacau. Tetapi karena dia sudah komitmen sama Tuhan, Tuhan ini pelayanan yang Tuhan percayakan buat saya akan tetap kerjakan. Jadi dia tetap kumpulkan hamba-hamba Tuhan. Tetap kumpulkan sampai sejumlah mungkin sudah puluhan, dia kembali servis hamba-hamba Tuhan ini, ya memang selalu berganti hamba-hamba Tuhannya saudara. Dan dia bawa ke Bali, di jalan-jalan dibuat senang hatinya. Nah, ada sahabat dari pengusaha ini yang ngerti. Dia nanya sama si pengusaha, usahamu kan lagi seret, tapi kenapa kamu kok mau keluar uang? Bukankah uang itu kan bisa nanti dibuat untuk membantu mensupport usahamu supaya bisa lebih lancar. Tapi kenapa kamu mau keluar uang banyak untuk bisa menyenangkan hamba-hamba Tuhan? Bisnismu kan lagi susah, lagi berat. Pengusaha ini bilang begini, ya maunya sih begitu, tapi saya sudah janji sama Tuhan. Saya tahu bahwa saya diberkati bisa hidup seperti ini ya karena Tuhan. Saya tahu untuk apa saya hidup, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekalipun saya tahu saya sedang kesulitan keuangan, tetapi saya tetap memutuskan. Saya mau tetap setia melayani Tuhan. Saya mau tetap belajar bersyukur dalam setiap keadaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur itu tidak bisa dipaksa. Ayo bersyukur, ayo mengucap syukur sama Tuhan. Gak bisa saudara. Bersyukur itu tidak bisa dipaksa. Kenapa? Bersyukur itu harus lahir dari hati. Harus lahir dari hati yang tulus, bersyukur. Nah, rupanya padang gurun, masa sulit, keadaan yang tidak nyaman, kadang Tuhan pakai
pakai untuk bisa melihat kualitas iman anak-anaknya. Ngomel enggak, mengeluh atau tidak, protes tidak sama Tuhan, marah tidak sama Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara sedang mengalami padang gurun, masa-masa yang tidak nyaman, panas, kering, tidak enak, ingat, semuanya proses Tuhan untuk bisa melihat kualitas kita. Kita ini dewasa atau seorang anak-anak. Ayo belajar untuk meninggalkan kebiasaan kita untuk mengeluh, ngomel. Kenapa itu? Kenapa? Karena itu membuat kita tidak bisa menikmati apa yang menjadi berkat Tuhan. Apakah mengucap syukur itu sulit? Ya. Saya bilang mengucap syukur itu sulit. Mengucap syukur mudah dikatakan, tapi susah untuk dilakukan. Tapi disitulah kita bisa melihat kualitas kerohanian seseorang. Jadi kalau saudara mulai gampang mengeluh, mulai gampang ngomel, kadang mungkin protes sama Tuhan, hati-hati. Jadikan ini sebuah parameter. Mengucap syukur itu adalah ciri bahwa orang ini dewasa di dalam iman. Hanya orang yang dewasa yang dipercayakan hal-hal besar. Betul enggak saudara? Anak-anak enggak mungkin dipercayakan hal-hal besar. Hanya orang yang dewasa. Dan kalau saudara ingin dipercaya hal-hal besar oleh Tuhan, belajar untuk bersyukur. Belajar untuk menjadi dewasa. Amin saudara, mau dipercaya hal-hal besar sama Tuhan, belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, ucapan syukur itu akan membawa kita kepada zona keajaiban. Saat seseorang bersyukur, maka orang itu akan dibawa ke sebuah zona. Namanya miracle zone. Wilayah keajaiban. Jadi kalau saudara suka bersyukur, maka saudara akan mudah mengalami keajaiban Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang menggerutu, orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang mengomel, sebetulnya secara tidak sadar dia sedang menjauhkan diri dari mujizat Tuhan. Karena saya tidak pernah melihat orang yang ngomel, orang yang mengeluh mengalami mujizat. Saya tidak pernah melihat orang diberkati karena dia mengeluh. Tapi saya selalu melihat orang yang bersyukur itu pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya, belajar untuk bersyukur. Nah, malam hari ini saya akan mengajak saudara melihat 3 peristiwa besar yang dilakukan oleh Yesus yang pernah Alkitab tulis, bagaimana proses keajaiban mujizat itu terjadi. Dan saya berdoa supaya mujizat-mujizat besar ini boleh terjadi dalam hidup kita. Dan kita coba nanti dari 3 kisah ini menarik sebuah benang merah. Dari mana datangnya mujizat itu? Apa pemicu terjadinya mujizat itu? Peristiwa yang pertama, peristiwa Lazarus bangkit dari kematian. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Ini peristiwa yang pertama. Hari itu Yesus sedang diperhadapkan kepada sebuah masalah yang sangat-sangat sulit. Apa? Kematian Lazarus. Saya bilang ini masalah yang sangat berat. Jadi kalau saudara masih belum bayar SPP kuliah anak, masih ada tagihan
PLN belum terbayar, masalah sakit itu belum masalah berat. Ya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan kematian, ini extreme problem. Masalah yang sangat besar. Tetapi yang luar biasa, ketika Yesus menghadapi extreme problem ini, Yesus santai. Yesus santai. Dia hanya berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Yesus belum melihat, Lazarus belum bangkit, saudara. Lazarus belum bangkit. Lazarus masih menjadi mayat. Tapi Yesus sudah berkata, aku mengucap syukur karena engkau telah mendengar aku. Saudara lihat bagaimana Yesus menghadapi masalah besar dengan ucapan syukur. Ya, beda sama orang Kristen. Kalau banyak orang-orang Kristen kalau menghadapi masalah besar, wow, teriak, menjerit sama Tuhan, Tuhan tolong aku, tolong Tuhan. Ini sudah deadline, ini hari terakhir. Mereka menjerit, mereka berseru. Tapi Yesus menghadapi masalah yang sangat-sangat ekstrim, dia tenang, dia bersyukur. Yesus mengucap syukur. Yesus tidak sedang mengajarkan kepada kita supaya kita mensyukuri masalah, tidak. Tapi Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk bersyukur karena Bapa selalu ada dan siap untuk bisa menjadi jawaban doa masalah saudara dan saya. Ini yang diajarkan Yesus. Kita ini punya Bapa yang selalu siap untuk bisa menolong dan menyelesaikan setiap masalah kita. Ketika kita tahu hal ini, menghadapi masalah apapun, seharusnya kita mudah untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang baik, yang selalu ada dan selalu siap menolong kita. Kita percaya bahwa Allah itu selalu tepat menolong waktu kita, menolong waktu masalah kita. Mengucap syukur akan membawa saudara kepada wilayah keajaiban. Lazarus bangkit. Yang kedua, kisah yang kedua. Yohanes 6:7-9 jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu perhatikan, kita lihat di sini orang yang pesimis, keluhan, ya, kekhawatiran, apalagi omelan tidak akan pernah membawa perubahan apa-apa dalam hidup kita. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka hendaki. Sekali lagi, ini masalah yang berat. Karena apa? Hari itu mereka harus memberi makan minimal 5.000 orang, laki-laki saja, belum anak-anak, belum wanita. Ini masalah yang berat. Dari mana bisa memberi makan ribuan orang itu? Yesus tidak mengusir roh kelaparan pergi, enggak. Yesus juga tidak tengking-tengking setan, tidak ada doa syafaat di sana. Tidak ada teriakan minta tolong kepada Bapa di sorga, tidak ada. Yang ada hanyalah satu aktivitas rohani yang Yesus lakukan. Yesus ambil roti itu, Yesus mengucap syukur. Ini satu-satunya yang Yesus kerjakan ketika menghadapi problem ekstrim. Dia mengucap syukur kepada Bapa. Karena dia tahu Bapa selalu ada. Dan Bapa selalu setia, siap menolong setiap kita. Artinya begini saudara, di peristiwa-peristiwa tersulit,
di peristiwa-peristiwa yang paling berat, justru tidak ada aktivitas rohani yang berat. Tapi hanya dihadapi Yesus dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, aku mengucap syukur. Saya tidak sedang menggeser kebenaran rohani yang lain, saudara, tentang doa syafaat, doa peperangan yang mengusir setan. Itu penting. Tetapi saya sedang menekankan kepada setiap kita betapa pentingnya ucapan syukur itu. Karena itu ditaruh khusus oleh Tuhan di peristiwa-peristiwa besar. Sampai menjadi favorit guru sekolah minggu mengajar anak-anak tentang memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati. Tapi hari ini kita bisa melihat sebuah benang merahnya. Apa pemicunya mujizat itu terjadi? Kita sering nyanyi toh, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Perhatikan baik-baik, saudara tidak akan pernah kesulitan untuk bisa masuk hadirat Tuhan kalau engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang melimpah dengan syukur. Tidak pernah kesulitan. Orang yang hatinya limpah dengan syukur, dia gampang masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang suka menggerutu, orang yang suka mengeluh, mereka sulit masuk hadirat Tuhan. Daud sudah memberikan kuncinya. Mazmur 100 ayat yang keempat, saudara. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Daud tahu rahasia ini. Bagaimana seorang bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dengan hati yang melimpah dengan syukur. Maka orang itu akan mudah masuk dalam hadirat Tuhan. Tetapi sebaliknya, seorang penggerutu, seorang yang suka mengomel, dia susah untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Mereka sepertinya meragukan kasih dan kuasa dan kebaikan Tuhan. Makanya dia mengeluh, dia menggerutu, dia mengomel. Tetapi orang yang bersyukur itu orang yang percaya bahwa Tuhan selalu ada, yakin akan cinta dan kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidupnya, mengendalikan hidupnya. Sehingga dia mudah untuk bisa bersyukur dalam segala keadaan. Ayo hari ini yang suka mengeluh, suka mengomel, stop. Hari ini kita ubah kebiasaan kita. Mengawali sebuah tahun yang baru. Ubah hati kita, ubah sikap kita menghadapi segala sesuatu dengan hati yang penuh dengan syukur. Saya percaya saudara akan masuk dalam zona miracle soon. Wilayah keajaiban, mudah untuk bisa menarik kuasa Tuhan. Kisah yang ketiga, Lukas 17 ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 10 orang kusta saat mereka pergi menunjukkan diri kepada imam karena perintah Yesus, mereka sembuh di tengah jalan. Nah, rupanya dari 10 itu satu balik dan bersyukur kepada Yesus, sujud dan bersyukur. Yesus nanya, loh mana yang 9? Kok mereka tidak kembali dan memuliakan Allah? Dengar baik-baik, Tuhan Yesus tidak gila hormat, tidak. Tapi sebenarnya sedang menerapkan sebuah prinsip yang bisa memicu sebuah terobosan rohani. Ayat yang ke-19 berkata, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perhatikan terjemahan Indonesia, tapi perhatikan terjemahan King James Version, bahwa bangkit dan pergi, imanmu telah membuatmu utuh. Saya
sempat berpikir apa maksudnya imanmu telah membuatmu utuh. Saudara, orang kusta ini merotoli tangannya, jari-jarinya merotoli, kadang tangannya, semuanya merotoli. 9 mereka itu yang sembuh, mereka sembuh. Tapi mereka tidak utuh. Tapi ketika satu ini kembali kepada Yesus, sebuah keajaiban terjadi. Yesus bilang, imanmu telah membuatmu utuh. Artinya apa? Entah enggak, gimana ceritanya tiba-tiba itu muncul lagi yang merodol-merodol, saudara. Muncul lagi, sempurna, tumbuh seperti manusia normal, utuh kembali. Itulah keajaiban dari sebuah ucapan syukur. Bisakah saudara melihat benang merahnya dari banyak peristiwa besar yang Alkitab katakan, saudara? Ucapan syukur saudara itu bisa membawa saudara kepada zona keajaiban. Ucapan syukur itu pemicu terjadinya mujizat Tuhan. Hari ini ayo kembangkan kebiasaan bersyukur. Saya ingin melihat jemaat GBI Maranatha mengalami banyak mujizat Tuhan di tahun ini. Amin. Belajar untuk bersyukur. Yang ketiga, yang terakhir. Mengucap syukur itu butuh tekad yang kuat. Mengapa mengucap syukur itu punya kualitas yang berbeda? Karena mengucap syukur itu tidak terjadi otomatis, saudara. Mengucap syukur itu butuh sebuah tekad yang kuat. Ngomel, mengeluh itu tidak butuh tekad. Itu terjadi otomatis. Keadaan yang tidak nyaman, ngeluh, ngomel, itu otomatis. Gak perlu tekad. Tapi beda dengan bersyukur. Bersyukur khususnya di masa-masa yang berat, itu butuh sebuah tekad untuk melakukannya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ada seorang ibu, dia punya suami yang kerja di Freeport. Ya, 6 bulan kemudian suaminya mau pensiun. Ya, jadi sudah direncanakan nanti uang pensiunnya akan dibuat usaha keluarga itu. Nah, 3 bulan kemudian, di 3 bulan sebelum masa pensiun, rupanya suaminya mengalami kecelakaan kerja. Dan apa yang terjadi? Suaminya meninggal dunia. Otomatis semua pintu penghasilannya tertutup. Karena itu hanya sumber satu-satunya penghasilan keluarga ini. Ibu ini sedih, ibu ini susah. Jadi memang dia dapat uang pensiun dari perusahaan, tetapi uang pensiun itu hanya cukup untuk bisa mencukupi kuliah anaknya yang sudah ada di semester akhir. Sudah mau kuliah, sudah mau sarjana, saudara. Sudah mau selesai. Itu anak yang pertama, anak yang kedua kelas 3 SMA. Ya cukup sudah untuk biaya anak-anaknya ini. Tidak bisa buat modal usaha. Nah, 3 bulan kemudian setelah suaminya meninggal, anak yang sudah mau lulus kuliah ini sakit. Sakit. 1 minggu kemudian anaknya ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Hanya sisa 1 anak. Ibu ini sedih, dia mau marah sama Tuhan, mau komplain sama Tuhan. Ya, dia nggak tahu harus berbuat apa. Hanya tinggal 1 anak yang masih usia kelas 3 SMA. Hanya itu yang dia jaga baik-baik. Suatu hari kemudian, 3 bulan kemudian lagi, saudara, anak yang laki ini pamit sama mamanya, "Ma, aku mau nonton bola di Solo." Sama rombongan teman-teman naik mobil. "Oh ya, karena bareng rombongan enggak apa-apa. Tapi hati-hati ya." Oke, jadi pergilah anak ini bersama dengan teman-temannya rombongan naik mobil ke Solo nonton pertandingan sepak bola. Selesai pertandingan, anak ini pulang dengan rombongannya dan terjadi sebuah kecelakaan. Jadi mobil yang ditumpangi rombongan ini tabrakan sama truk. Anaknya meninggal seketika di tempat itu. Jadi dalam waktu 9 bulan, suami dan kedua anaknya dipanggil pulang oleh Tuhan.
betapa marahnya dia sama Tuhan. Betapa kecewanya dia sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus aku alami? Selama 2 tahun dia menyendiri, tidak mau ditemui siapapun juga. Ya, rasa marah, rasa jengkel, rasa kecewa, tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menyendiri di rumah, merenungi nasibnya. Tapi singkat cerita, di akhir kesaksian ibu ini, dia berkata seperti ini. Ibu ini bilang, setiap kali saya mencoba untuk meninggalkan Tuhan, setiap kali saya mencoba meninggalkan iman saya kepada Yesus, karena kekecewaan, saya nggak bisa. Saya sadar setelah saya coba merenung selama 2 tahun. Saya sadar tidak ada pribadi sebaik Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah apa yang saya alami, saya mau belajar bersyukur. Karena saya masih punya Tuhan yang begitu baik dalam hidup saya. Lihat, keadaannya tidak nyaman, keadaannya berat. Seharusnya keomelan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Tetapi dia punya tekad dalam kondisi seperti ini. Aku mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya apa? Ibu ini akhirnya punya sebuah pelayanan baru. Dia mengonseling ratusan orang-orang yang punya persoalan kehidupan. Dan akhirnya dia dipakai Tuhan menjadi salon berkat bagi banyak orang. Hidupnya banyak jadi berkat karena kesaksian hidupnya. Mengucap syukur itu butuh tekad. Bukan karena paksaan, bukan karena keadaan yang baik. Tetapi mengucap syukur di saat yang sulit itu butuh tekad yang kuat. Kenapa? Karena itu sumbernya harus dari dalam. Gak bisa didorong orang, gak bisa disuruh orang. Harus lahir dari hati. Dan itu sumbernya percaya, iman kepada kasih Tuhan. Hari ini saya berdoa supaya ucapan syukur ini, gaya hidup, mengucap syukur ini menjadi gaya hidup jemaat GBI Maranatha. Saya rindu ada banyak kesaksian-kesaksian besar yang bisa terjadi dialami jemaat di tempat ini karena pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi buat hidup kita.